Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Septi Ratnawati. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, mata pelajaran IPA, yaitu adaptasi hewan. Yuk kita belajar. Ya, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan air dan makanan, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin atau kering, dan yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Ya, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Lihat, buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan mereka dalam memakan daging. Nah, ini bentuk penyesuaian dirinya ya. Untuk makan daging ini, giginya sangat tajam. Kemudian penyesuaian bentuk paruh juga terhadap jenis makanan. Contohnya bebek. Bebek memiliki paruh pemakan cacing. Bentuk paruh yang untuk makan cacing berbentuknya lebar, memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur, karena dia ngambil dari air ya. Contohnya jenis burung lain, misalkan burung kolibri, paruhnya runcing kan, dia itu untuk memudahkannya untuk mengambil madu, menghisap nektar begitu ya. Nah, ini penyesuaian bentuk kaki. Contohnya elang, dia bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsanya dan merobek makanan. Gitu. Contoh lagi ada di bebek, kaki bebek berselaput, dia agar mudah masuk ke dalam air. Gitu. Jadi dia bisa berenang di dalam air. Gitu ya. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terdapat di dalam bunga. Contoh lagi misalkan serangganya nyamuk. Nyamuk bentuknya mulutnya bukan penghisap, tapi dia seperti jarum penusuk karena untuk memudahkan menghisap darah. Nah, kalau ini contoh tadi itu untuk mendapatkan makanan gitu ya. Kalau ini contoh cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan yang untuk melindungi diri dari pemangsa. Ini contoh nih, unta. Unta hidup di daerah yang sangat panas dan kering. Dia bentuk penyesuaian dirinya adalah dia memiliki punuk nih yang berisi yang ini nih Ibu, goyang ini nih. Ini punuknya ini berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Jadi makanya dia bisa bertahan di lingkungan yang panas tanpa minum gitu ya. Minumnya lama dia. Kemudian tadi yang sangat panas contohnya unta, sekarang yang hidup di tempat yang sangat dingin, yaitu beruang kutub. Beruang kutub tuh melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit. Jadi di bawah kulit ini banyak lapisan lemak untuk bertahan di suhu yang dingin gitu ya. Tadi kamuflasenya bulunya putih, jadi dia menyaru sama salju ini, jadi nggak begitu kelihatan sama pemburu. Nah, ini contoh berikutnya adalah bunglon. Bunglon itu dia memiliki kemampuan mimikri, jadi mengubah warna tubuhnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau nempelnya ke tempat yang hijau, dia berubah jadi hijau. Kalau menempelnya di batang yang coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat, begitu ya. Contoh lainnya lagi, ikan buntal yang memiliki kemampuan menggembungkan tubuhnya untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contoh lain misalkan cicak dan kadal, dia itu dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nanti ekornya akan tumbuh lagi seperti semula. Kemampuan cicak ini dalam memotong tubuhnya itu disebut autotomi. Kemudian ada juga
cumi-cumi di laut. Dia akan bentuk pertahanan dirinya adalah mengeluarkan tinta gitu ya, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Nanti kalian coba cari tahu lagi contoh-contoh hewannya, misalkan siput itu gimana cara untuk penyesuaian dirinya. Kemudian apalagi banyak ayam, nanti coba dicari tahu ya. Jadi ibu ulangi lagi, sebenarnya dibagi menjadi hewan itu ada beberapa bagian tadi ya, penyesuaian dirinya terhadap lingkungan yang ekstrim, misalkan selalu panas, selalu dingin, terus bisa juga menyesuaikan diri untuk mendapatkan makanan. Tadi bentuk paruhnya berbeda-beda gitu kan, bentuk kakinya berbeda-beda untuk menjengkram masanya. Terus bisa juga yang ketiga adalah penyesuaian diri untuk terhindar dari pemangsa gitu ya. Tadi dibagi 3 ya, mencari makan, terus hidup di lingkungannya yang terlalu ekstrim tadi, kemudian melindungi diri dari mangsanya. Oke, cukup sekian materi yang ibu sampaikan hari ini, semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, boleh ditonton videonya dari ulang, atau boleh bertanya langsung ya ke ibu, atau boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.